Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanapi Barat dengan NIM 23029021 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang turunan parsial pertama dan turunan parsial kedua pada fungsi dua peubah atau lebih. Pertama, kita harus mengetahui apa itu turunan parsial. Pengertian turunan parsial. Misalkan terdapat fungsi Z sama dengan F buka kurung X, Y sebagai fungsi peubah X dan Y. Maka, turunan pertama fungsi Z sama dengan F buka kurung X, Y dapat dicari untuk kedua peubah X dan Y. Masing-masing turunan ini disebut sebagai turunan parsial. Setelah mengetahui apa itu turunan parsial, sekarang kita akan bahas tentang turunan parsial pertama. Sebelum lebih jauh membahas tentang turunan parsial pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisinya. Misalkan F buka kurung X, Y adalah fungsi dua peubah X dan Y. Maka, untuk yang pertama, turunan parsial pertama dari fungsi F terhadap X. Artinya, di sini Y kita anggap sebagai konstan atau tidak berubah. Sementara nanti yang berubah adalah variabel X. Didefinisikan sebagai berikut. Fx atau turunan terhadap X buka kurung X, Y sama dengan limit H menuju 0 F buka kurung X ditambah H, Y dikurang fungsi awal yaitu F buka kurung X, Y dibagi dengan H. Nah, teman-teman sekalian, di sini bisa kita melihat bahwa diturunkan terhadap X artinya nilai X yang berubah, yaitu dia menjadi X ditambah H. Sementara untuk Y-nya kita jadikan konstan atau tidak berubah. Yang kedua, turunan parsial pertama dari F terhadap Y. Artinya, X kita anggap sebagai konstan atau tidak berubah. Sementara Y nanti akan berubah. Didefinisikan sebagai berikut. Fy buka kurung X, Y sama dengan limit H menuju 0 F buka kurung X, Y ditambah H dikurang dengan fungsi awal yaitu F buka kurung X, Y dibagi dengan H. Nah, di sini kita lihat bahwa Y berubah menjadi Y ditambah H. Sementara X kita jadikan konstanta atau tetap. Selanjutnya, untuk lebih memahami turunan parsial pertama, kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukanlah turunan parsial pertama dan turunan parsial kedua dari fungsi berikut ini. F buka kurung X, Y sama dengan X kuadrat Y. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Langkah-langkah cara penyelesaian untuk menentukan turunan parsialnya. Nah, langkah pertama kita turunkan terlebih dahulu terhadap variabel X dengan menggunakan pendekatan limit H menuju 0 berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan di materi awal tadi. Nah, langsung saja ya. Kita tuliskan Fx turunan terhadap X buka kurung X, Y sama dengan limit H menuju 0 F buka kurung X ditambah H, Y dikurang F buka kurung X, Y dibagi dengan H. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa yang berubah itu adalah X-nya menjadi X ditambah H. Sementara Y-nya di sini tetap atau konstanta. Hal ini disebabkan karena kita menurunkan terhadap variabel X, maka otomatis nilai X-nya yang akan berubah, yaitu dapat kita lihat di sini. Kemudian, teman-teman sekalian harus mengetahui nilai X di sini harus sama dengan nilai X pada fungsi awal. Nah, di fungsi awal mengandung variabel X kuadrat.
Sementara di sini hanya ada X ditambah H berpangkat 1. Jadi, untuk X ditambah H ini nantinya akan kita kuadratkan. Maka, limit H menuju 0, buka kurung, X ditambah H kuadrat dikali Y, dikurang fungsi awal yaitu X kuadrat Y dibagi dengan H. Nah, untuk yang ada di dalam kurung ini atau untuk X ditambah H kuadrat akan kita selesaikan. Maka, limit H menuju 0, X kuadrat hasilnya X kuadrat, ditambah 2 kali X kali H, hasilnya adalah 2HX, ditambah H kuadrat hasilnya adalah H kuadrat, dan jangan lupa untuk mengalihkan kembali terhadap Y. Kemudian dikurangi dengan fungsi awal, yaitu X kuadrat dikali Y dibagi dengan H. Nah, untuk yang ada di dalam kurung ini, yaitu untuk X kuadrat ditambah 2H akan kita kalikan terhadap Y. Maka, limit H menuju 0, X kuadrat dikali Y, hasilnya adalah X kuadrat Y, kemudian 2HX dikali Y, hasilnya adalah 2HXY, kemudian untuk H kuadrat dikali Y, hasilnya adalah H kuadrat Y, kemudian dikurangi dengan fungsi awal, yaitu X kuadrat Y dan dibagi dengan H. Nah, kita dapat melihat bahwa untuk X kuadrat Y dapat kita kurangkan, sehingga ketika sudah dikurangkan hasilnya nanti akan sama dengan 0 atau tidak perlu kita tulis. Maka, limit H menuju 0, 2HXY ditambah H kuadrat Y dibagi dengan H. Nah, untuk nilai H pada pembilang atau pada bagian atas ini dapat kita faktorkan, sehingga limit H menuju 0, H dikali buka kurung 2XY ditambah HY dibagi dengan H. Nah, untuk nilai H pada pembilang dan penyebut dapat kita sederhanakan. Ketika mereka sama-sama dibagi H, hasilnya nanti adalah 1. Maka, limit H menuju 0 adalah 2XY ditambah HY. Nah, teman-teman sekalian, kita mengetahui bahwa H-nya adalah menuju 0. Limit H menuju 0. Artinya, nilai H di sini akan kita gantikan dengan 0. Sehingga, ketika digantikan dengan 0, maka 0 dikali Y hasilnya adalah 0. Maka tidak perlu ditulis ya teman-teman. Jadi, hasil akhirnya adalah 2XY. Maka, hasil atau turunan parsial pertama terhadap X adalah 2XY. Sekarang, kita akan mencari turunan parsial pertamanya terhadap Y. Teman-teman sekalian, harus tetap mengetahui dan juga harus tetap mengingat apabila kita menurunkan terhadap Y, artinya Y-nya nanti yang akan berubah, sementara variabel X-nya akan tetap menjadi konstanta atau tidak berubah. Nah, langsung saja ya kita kerjain. Untuk FY buka kurung X, Y sama dengan limit H menuju 0, F buka kurung X, Y ditambah H dikurang fungsi awal, yaitu F buka kurung X, Y dibagi dengan H. Nah, di sini kita sudah dapat melihat perubahannya variabel Y, yaitu menjadi Y ditambah H. Dan untuk X dia masih tetap menjadi konstanta. Nah, untuk limit H menuju 0, di sini nilai X-nya masih berpangkat 1. Sementara di fungsi awal nilai X-nya adalah berpangkat 2. Jadi, kita pangkat 2 kan pada bagian X-nya. Maka, X kuadrat dikali buka kurung Y ditambah H dikurang fungsi awal yaitu X kuadrat kali Y dibagi dengan H. Nah, untuk X kuadrat ini akan kita kalikan terhadap Y ditambah H. Maka hasilnya adalah limit H menuju 0, X kuadrat dikali Y hasilnya adalah X kuadrat Y, ditambah X kuadrat dikali H hasilnya adalah X kuadrat H, dikurang fungsi awal yaitu X kuadrat Y, dibagi dengan H. Nah, teman-teman sekalian, kita dapat melihat bahwa untuk X kuadrat Y ini dapat kita kurangkan terhadap X kuadrat Y. Nah,
Ketika Y dikurangkan, hasilnya akan sama saja dengan 0. Jadi tidak perlu ditulis ya. Maka untuk limit H menuju 0, yang tersisa adalah X kuadrat H dibagi dengan H. Nah, untuk nilai H dapat sama-sama kita sederhanakan, hasilnya adalah 1. Sehingga hasil akhir dari turunan parsial pertama terhadap Y adalah X kuadrat. Selanjutnya, kita akan mempelajari turunan parsial kedua pada fungsi dua peubah atau lebih. Secara umum, karena turunan parsial suatu fungsi X dan Y adalah fungsi lain dari dua peubah yang sama, turunan tersebut dapat diturunkan secara parsial terhadap X atau Y untuk memperoleh 4 buah turunan parsial kedua. Keempat buah turunan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, turunan kedua terhadap X atau fxx sama dengan do kuadrat F per do X kuadrat. Artinya, terlebih dahulu kita turunkan terhadap X, lalu kita turunkan lagi dia terhadap X. Yang kedua, fxy. Artinya, setelah kita turunkan terhadap X atau fx, kita turunkan lagi dia nanti terhadap y-nya. Ini disimbolkan dengan do kuadrat F per do Y do X. Yang ketiga, fyx. Artinya, dari fy yang telah kita dapatkan nanti, diturunkan lagi dia terhadap X. Disimbolkan juga dengan do kuadrat F per do X do Y. Dan yang terakhir atau keempat yaitu fyy. Artinya, diturunkan terlebih dahulu nanti terhadap Y, lalu diturunkan lagi terhadap Y. Jadi, Y-nya nanti 2 kali penurunan. Maka, disimbolkan juga dengan do kuadrat F per do Y dan juga do Y. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Tentukan fxx, kemudian fyy, kemudian fxy, dan yang terakhir fyx dari fungsi yang telah diberikan berikut, yaitu f buka kurung x, y sama dengan xy pangkat 3 ditambah y pangkat 3 x kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara penyelesaiannya. Tentukan fxx artinya turunan kedua terhadap x, kemudian fyy turunan kedua terhadap y, kemudian turunan terhadap fxy dan juga fyx dari fungsi yang telah diberikan ini. Fungsi yang diberikan yaitu f buka kurung x, y sama dengan xy pangkat 3 ditambah y pangkat 3 x kuadrat. Nah, untuk menentukan setiap turunan yang telah diberikan di sini, kita terlebih dahulu mencari turunan pertama terhadap x maupun terhadap y. Nah, cara mencarinya yaitu untuk turunan pertama terhadap x dari fungsi berikut ini, yang akan kita turunkan adalah setiap variabel x. Sementara untuk y kita jadikan konstan atau tidak berubah. Nah, untuk x y pangkat 3, maka turunan x itu adalah 1 dikali dengan y pangkat 3, hasilnya menjadi y pangkat 3. Kemudian untuk y pangkat 3 x kuadrat, nah yang kita turunkan yaitu x kuadrat. Turunan dari x kuadrat yaitu 2x, kemudian dikali dengan y pangkat 3, maka hasilnya menjadi 2x y pangkat 3. Maka turunan pertama terhadap x adalah fx buka kurung x, y sama dengan y pangkat 3 ditambah 2x y pangkat 3. Kemudian kita akan mencari turunan pertama terhadap y-nya. Nah, dengan syarat yang akan kita turunkan adalah y, maka di fungsi yang telah diberikan ini, setiap x kita jadikan konstan atau tidak berubah. Nah, untuk x y pangkat 3 yang kita turunkan adalah y pangkat 3. Turunan dari y pangkat 3 adalah 3y kuadrat. Kemudian dikalikan dengan x, hasilnya adalah 3xy kuadrat. Nah, untuk y pangkat 3
X kuadrat, turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat, lalu dikali dengan X kuadrat, hasilnya menjadi 3X kuadrat Y kuadrat. Setelah mencari turunan pertama terhadap X maupun terhadap Y, maka kita bisa menentukan turunan kedua terhadap X, turunan kedua terhadap Y, maupun turunan fxy maupun untuk fyx. Nah, untuk turunan kedua terhadap X yaitu fxx buka kurung x, y. Nah, ini diperoleh dari turunan pertama terhadap X ini kita turunkan kembali terhadap X-nya. Maka untuk Y pangkat 3 ini tidak perlu ditulis. Kemudian untuk 2XY pangkat 3, turunan dari 2X adalah 2. Kemudian dikali dengan Y pangkat 3, hasilnya adalah 2Y pangkat 3. Mengapa ini tadi tidak perlu ditulis? Karena dia bukan variabel X yang kita turunkan. Kemudian untuk menentukan FYY atau turunan kedua terhadap Y, untuk turunan pertama terhadap Y yang telah kita cari ini, kita turunkan kembali terhadap Y. Maka untuk 3XY kuadrat, turunan Y kuadrat yaitu 2Y. Lalu 2Y dikali dengan 3X, hasilnya adalah 6XY. Kemudian untuk 3X kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, untuk turunan Y kuadrat yaitu 2Y. Lalu 2Y dikali dengan 3X kuadrat hasilnya 6X kuadrat. Sehingga ini dia kita tuliskan hasilnya menjadi 6X kuadrat dan jangan lupa dikalikan dengan Y tadi. Maka turunan kedua terhadap Y dari fungsi berikut adalah FYY buka kurung X, Y sama dengan 6XY ditambah 6X kuadrat Y. Untuk selanjutnya yang akan kita cari adalah fxy dan juga fyx. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu fxy-nya ya. Tadi kita kan sudah mencari fx atau turunan terhadap x. Nah, hasil yang kita temukan adalah fx buka kurung x, y sama dengan Y pangkat 3 ditambah 2XY pangkat 3. Nah, untuk fxy artinya dari fx ini kita turunkan lagi terhadap Y. Artinya bahwa setiap variabel x kita jadikan konstan atau tidak berubah dan Y-nya nanti yang akan kita turunkan. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat 3 turunannya adalah 3Y kuadrat. Maka dapat kita tulis yaitu ini dia 3Y kuadrat. Kemudian dari 2XY pangkat 3, turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat. Kemudian dikali dengan 2X, hasilnya adalah 6XY kuadrat. Jadi turunan terhadap fxy yaitu fxy buka kurung x, y sama dengan 3Y kuadrat ditambah 6XY pangkat 2. Kemudian kita juga disuruh mencari turunan terhadap fyx. Artinya, dari fy yang telah kita temukan ini, kita turunkan lagi terhadap x-nya. Setiap variabel y nantinya akan jadi konstan atau tidak berubah. Sehingga turunannya adalah 3x turunannya adalah 3 dikali dengan y kuadrat. Hasilnya menjadi 3y kuadrat. Untuk 3x kuadrat dikali y kuadrat, turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Dikali dengan 3 hasilnya menjadi 6x. Dikali dengan y kuadrat maka hasilnya adalah 6xy kuadrat. Jadi turunan terhadap fyx atau dari fy diturunkan terhadap x kembali adalah 3y kuadrat ditambah 6xy kuadrat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.